Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP. Baik, langsung saja kita mulai ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, aja sih sumber daya alam di Indonesia? Mari kita cari tahu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya daratan. Nah, yang pertama ada pertanian. Nah, kalian tentunya sering dengar kan kalau Indonesia itu disebut sebagai negara agraris. Nah, alasannya dikarenakan sebagian besar mata pencaharian dari penduduk di Indonesia berada di bidang pertanian, makanya sering disebut sebagai negara agraris juga. Nah, hal ini juga dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh FAO yang menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terhadap jumlah penduduk total di berbagai negara sangatlah berbeda. Nah, di India, Indonesia dan Kongo mencapai 70%. Adapun di Jepang dan Italia mencapai 40%. Sementara di Amerika Serikat hanya 12% dan Inggris 5%. Nah, jadi kawasan Asia itu ada India, Indonesia itu termasuk ke dalam negara agraris, disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena mencapai hampir 70%. Seperti itu. Nah, di sini kegiatan pertanian di Indonesia ini didukung oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik yang paling dominan adalah iklim. Kenapa iklim? Karena secara langsung akan menentukan ketersediaan potensi air dan kesuburan tanahnya. Nah, hal ini tentunya akan berdampak pada jenis komoditas yang cocok dikembangkan di dataran tersebut atau di daerah tanah tersebut. Nah, selain iklim, adapun tanah. Baik jumlah maupun jenisnya, tanah aluvial dan vulkanik cocok untuk pertanian. Nah, di sini yang namanya tanah itu menjadi faktor fisik juga ya. Kenapa? Karena jumlah dan juga jenisnya itu mempengaruhi terhadap kualitas dari tanahnya. Nah, yang paling bagus untuk daerah pertanian itu adalah tanah vulkanik dan juga aluvial yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua itu ada faktor sosial nih. Kalau faktor sosial, yang pertama adalah jumlah dan kepadatan dari penduduknya. Kedua, latar belakang budayanya. Ketiga, penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tiga faktor sosial ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara-cara dan kebiasaan bercocok tanam dari masyarakatnya. Jadi makanya kalian kalau kalian sering mendengar atau melihat gitu, setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam mengolah tanahnya. Seperti itu. Nah, sekarang ada kegiatan pertanian di Indonesia. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pertanian lahan basah. Nah, pertanian lahan basah ini banyak dilakukan daerah yang memiliki cadangan air cukup banyak. Nah, selain cadangan airnya cukup banyak, mereka juga pada umumnya dilakukan di dataran rendah gitu. Nah, kemudian adapun jenis tanaman yang ditanam di daerah lahan basah ini, pertanian lahan basah ini adalah padi. Nah, pertanian lahan basah dengan tanaman utamanya adalah padi sering dinamakan pertanian pesawahan atau sawah ya. Mungkin kalian tahu kan, kalau di daerah sekitar sekolah kita pun banyak pesawahan gitu atau sawah gitu ya. Nah, berarti secara tidak langsung kawasan kita juga termasuk ke dalam daerah dataran rendah. Nah, sumber air utama untuk pertanian lahan basah yaitu air hujan dan irigasi. Tentunya kalian pernah melihat kan irigasi itu seperti apa? Karena di daerah sekolah dan juga di daerah rumah kalian tentunya ada irigasi ya.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah pertanian lahan kering. Nah, pertanian lahan kering ini dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air yang rendah atau hanya mengandalkan air hujan saja. Nah, aktivitas dari pertanian lahan kering ini dinamakan perladangan. Kalau tadi pertanian lahan basah itu lebih ke sawah, kalau lahan kering itu adalah ladang. Nah, ladang ini atau disebut dengan perladangan. Kenapa? Karena kandungan air atau cadangan airnya itu sangat rendah, hanya mengandalkan air hujan saja. Nah, makanya komoditas yang biasa ditanam itu adalah jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan. Nah, adapun kalau misalkan kita ketahui ya, kalau di daerah Jawa, utamanya juga daerah Jawa Barat, itu ada yang namanya padi yang ditanam di lereng-lereng gunung, atau padi yang ditanam di dalam pot, atau di daerah yang kering, tanah kering, itu disebut dengan huma atau padi huma ya. Selanjutnya itu adalah perkebunan. Nah, kalau perkebunan itu adalah suatu area yang ditanami tanaman perkebunan sebagai tanaman pokoknya. Nah, di sini perkebunan ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya perkebunan rakyat dan ada yang namanya perkebunan besar. Kalau yang namanya perkebunan rakyat itu adalah usaha perkebunan yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil. Jadi perkebunan rakyat ini skalanya masih kecil dan sering disamakan juga sama perkebunan kecil gitu. Sementara kalau perkebunan besar itu adalah skalanya besar dan tidak diusahakan secara individual. Kalau rakyat, perkebunan rakyat biasanya individu. Kalau besar itu biasanya adalah milik bersama atau perusahaan gitu, diolah bersama-sama seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada potensi sumber daya kehutanan. Sumber daya kehutanan ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dinamakan dengan kehutanan adalah kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh perpohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini Indonesia itu kaya akan hutan ya, apalagi kalau kalian ke Kalimantan, ke Sulawesi, kalau daerah Jawa Barat ada nggak hutan? Banyak, daerah Jawa Barat juga ya. Nah, seperti daerah Gunung Gede itu merupakan salah satu hutan lindungnya juga ya. Nah, di sini hutan itu berisi kumpulan pohon-pohon, tanaman, perdu, serta semak belukar yang tumbuh di suatu tempat dan memiliki peran serta fungsi yang penting bagi kehidupan. Nah, selain sebagai penghasil dari komoditas-komoditas seperti kayu perkakas dan non kayu, yang namanya hutan juga sebagai paru-paru dunia. Nah, Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia gitu. Selanjutnya, potensi di sumber daya kehutanan. Fungsi hutan yang utamanya itu adalah sebagai media serapan air hujan untuk mencegah terjadinya erosi, longsor, dan banjir. Nah, sementara kalau manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tadi dijelaskan, yaitu ada kayu perkakas, kayu bakar, serta pulp. Nah, selain ada kayu-kayuan, ada juga non-kayunya. Nah, ada rotan, kemenyan, kina, kayu putih, itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, selain oleh masyarakat Indonesia, hasil hutan ini juga biasanya akan diekspor. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Di sini disebutkan ada 3 fungsi hutan. Yang pertama itu adalah sebagai daerah konservasi atau fungsi konservasi. Di sini tujuannya adalah untuk melestarikan alam dan isinya.
Kemudian ada fungsi lindung. Nah, di sini ada yang namanya hutan lindung diperuntukkan untuk perlindungan tata tanah air gitu. Kemudian ada yang ketiga fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini sudah jelas untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang gitu ya. Nah, kayak tadi yang dipergunakan untuk kayu perkakas, kayu bakar, kemudian ada rotan, kemenjan, kina, itu termasuk ke situ untuk produksi. Nah, ini adalah potensi sumber daya tambang ya, persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, dapat kalian ketahui atau lihat bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya tambangnya. Selanjutnya, kita ke proses pembentukan barang tambang berdasarkan karakteristik fisik. Nah, barang tambang itu dibedakan menjadi beberapa berdasarkan karakter fisiknya. Yang pertama itu adalah minyak bumi dan gas. Nah, kalau minyak bumi dan gas ini berasal dari sisa-sisa organisme laut yang diendapkan selama jutaan tahun, yaitu berasal dari plankton, ganggang, dan juga foraminifera. Nah, kemudian jasad organisme laut tersebut mengendap atau terendap dalam lumpur yang semakin menebal. Semakin lama, endapan tersebut atau jasad organisme laut tersebut akan semakin menebal sehingga nantinya mengakibatkan yang namanya tekanan dan panas dari bumi dan berubahlah menjadi cair seperti itu. Selanjutnya ada batu bara nih. Kalau batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami proses sedimentasi selama jutaan tahun gitu. Yang pertama, tumbuhan tersebut tergenang air pada rawa-rawa. Setelah tergenang oleh air, maka tertutuplah endapan sedimennya. Kemudian dari endapan tersebut membentuk lumpur organik lalu mengeras dan berubah jadi gambut. Nah, sekarang kita ketahui bahwa itu adalah batu bara. Kemudian yang ketiga itu adalah mineral. Nah, kalau mineral itu berasal akibat dari aktivitas magma. Nah, aktivitas magma ini akan menghasilkan proses. Yang pertama, prosesnya dapat berupa proses kristalisasi magma. Kemudian ada sublimasi, metasomatisme kontak, hidroterma. Kemudian di sini ada sumber daya maritim. Nah, untuk sumber daya maritim, Indonesia itu juga terkenal selain sebagai negara agraris, negara maritim juga ya. Yang pertama itu ada transportasi laut, perikanan, fungsi ekologis, pertanian laut atau budaya, pariwisata, tempat pelatihan militer, serta Nah, pemanfaatan potensi laut itu selain yang tadi, Indonesia juga memanfaatkannya untuk industri garam, pengambilan biota laut seperti ikan, rumput laut. Kemudian ada prasarana perhubungan laut dan industri pariwisata. Eksploitasi zat-zat hidrokarbon yaitu penambangan minyak bumi. Nah, seperti yang kalian ketahui juga bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, makanya Indonesia ini sering memanfaatkan laut sebagai transportasinya. Nah, ini adalah salah satu contoh atau bentuknya ya, pemanfaat potensi laut Indonesia itu. Yang pertama itu tuh ada transportasi ya, kemudian ada pertambangan, kemudian ada sebagai pariwisatanya. Karena Indonesia itu terkenal dengan terumbu karang dan keindahan lautnya juga.
Kemudian di sini ada pemanfaatan potensi laut Indonesia itu sebagai hutan mangrove juga. Nah, di sini hutan mangrove sangat berfungsi. Kenapa? Fungsi dari hutan mangrove yang pertama, fungsi fisik, menjaga garis pantai agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan, kemudian melindungi pantai, tebing, sungai, serta pengolah bahan limbah. Kemudian, fungsi biologisnya adalah tempat benih-benih ikan, udang, dan kerang, bersarang burung, habitat alami biota, gitu. Nah, di sini ada dampak negatif akibat pemanfaatan hutan mangrove yang tidak terkendali. Yang pertama, berubahnya struktur tanah pantai. Yang kedua ada abrasi pantai, yang ketiga intrusi air laut, yang keempat berubahnya ekosistem pantai, kemudian yang kelima hilangnya tempat berkembang biak biota laut, dan yang keenam hilangnya habitat burung, amfibi, dan mangrove.